Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik. Untuk memulai keberkahan pada hari ini, kita memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya memimpin untuk berdoa untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kayaknya ada satu bangku yang kosong. Siapa yang nggak masuk ini? Oke, coba cek bangunannya. Masih ada Eropa ada ya. 4 kursi, di sini ada Muhammad Mustafa, Indah Nisa, Faris, Wali Hanifah ada, Muhammad Barat ada, Tiara, Naswa ada, Yuki sakit ya? Sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan Indonesia Raya dulu ya, supaya meningkatkan rasa nasionalitas kita kepada cinta tanah air kita ya. Kita tenang dulu. Ya, silakan berdiri ya. Berdiri. Ayo semuanya berdiri. Sebelum kita masuk materi ini ya, tantangan kemarin kita belajar tentang apa? Pertemuan sebelumnya Belajar tentang teks ceramah. Oke, kemarin tentang teks ceramah. Apa itu teks ceramah? Ada yang tahu? Silakan. Namanya? Teks ceramah. Apa itu ceramah? Yuk. Apa hal? Teks ceramah itu apa? Teks yang? Saya nggak masuk. Oh ya, nggak masuk, iya ya, pertemuan sebelumnya nggak masuk ya. Apa itu teks ceramah? Berbicara di
depan umum. Berarti teks ceramah itu adalah berbicara di Depan umum ya. Oke, untuk materi kemarin tentu saja anggap setelah selesai ya. Ya, jadi kemarin sudah kita bahas secara detailnya. Kemudian untuk materi hari ini kita akan bahas tentang merancang kerangka teks ceramah. Oke, kompetensi dasarnya 4.4 mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Indikator pencapaian kompetensinya, ini yang pertama adalah mengidentifikasi unsur-unsur pembangun cerpen. Yang kedua, merancang unsur-unsur pembangun cerpen menjadi bentuk kerangka cerpen. Yang ketiga, membuat teks cerita pendek berdasarkan kerangka cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah kalian bisa mengidentifikasi unsur-unsur pembangun cerpen. Kemudian kedua, merancang unsur-unsur pembangun cerpen menjadi bentuk kerangka cerpen. Oke, kemarin materi sebelumnya tentang unsur pembangun cerpen. Unsurnya ada dua ya, ada unsur intrinsik. Intrinsik ini apa? Nah, unsur apa? Oke, unsur yang di dalam cerita ada apa aja? Ada tema, sudut pandang, tokoh, penokohan, dewasa, amanat, Oke, itu ya termasuk dari unsur intrinsik. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsiknya apa aja? Dari luar ada apa aja? Oke, ada bagian masyarakat, kemudian ada menulis, kemudian ada nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Oke, kerangka teks cerpen. Oke, kerangka ya. Kalau ibarat membangun ya, kerangka itu seperti denahnya dulu ya. Kita kalau membuat membangun rumah itu harus punya kerangkanya dulu, harus punya denah-denahnya dulu. Ya, sama seperti kalian akan menulis cerpen. Ya, menulis cerpen itu harus kalian tahu denah-denahnya apa aja yang kalian akan buat. Dengan cara apa? Masih ingat struktur teks cerpen? Si apa aja lah? orientasi, komplikasi, konflik, terus penurunan konflik, terus Penyelesaian. Oke, itu ya termasuk dari struktur teks cerpen ya. Struktur teks cerpen ini ya, dimana sebagai patokan kalian untuk membuat kerangka teks cerpen. Kemudian langkah-langkah membuat kerangka cerpen. Yang pertama, mendata tema, gagasan atau ide cerita. Tema ini apa? Apa ya tema? judul. Tema sama judul sama berbeda. Ini Apa ini? Tema itu apa? Topik. Yakin topik. Tema itu apa? Ada yang tahu ya? Iwan? Gagasan menjadi terus? Oke. Tema ini kan dasar ya, menjadi dasar. Kalau kalian membuat cerita ini dasarnya apa sih kalian membuat cerita? Apa memang temanya itu mengenai persahabatan? Apa temanya tentang keluarga? Baru setelah menentukan tema baru menentukan judul. Oke. Judulnya apa misalnya? Kalau kalian misalnya menentukan judul tentang misalnya persahabatan dua orang teman misalnya, itu tentang menentukan judul. Kemudian yang ketiga adalah menentukan tokoh. Tokoh di sini apa aja? Masih ingat nggak? Tokoh itu wataknya apa aja? Beda. Apa? Ada protagonis itu kan? Ya, terus Ada protagonis, tritagonis sama antagonis. oke, protagonis itu yang kayak mana? Sudut pandang baik. Oke, tokoh yang baik. Ya, terus tritagonis itu nah? Penengah. Nah, ya tokoh penengah. Kemudian terakhir Antagonis itu jahat. tokoh antagonis itu tokoh jahat. Jadi ketika kalian membuat cerpen itu nanti ditentukan 3 hal ini ya, tokoh yang baik, tokoh yang menengah, dan tokoh yang buruk ya, seperti itu. Kemudian itu terakhir menentukan bagian orientasi, munculnya masalah, komplikasi, dan penyelesaian. Ini tadi bagian dari strukturnya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, dari materi tadi ada yang ditanyakan? Cukup, kalau tidak ada, saya jelaskan angka pembelajaran kita hari ini. Kalian yang pertama, peserta didik dibentuk menjadi 2 kelompok. Jadi di satu
menjadi 2 kelompok. Jadi yang putra 5, yang putri 5, ya, seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, guru akan memberikan sebuah komik untuk dibaca peserta didik secara berkelompok. Jadi nanti saya akan memberikan sebuah komik, nanti kalian baca secara berkelompok. Kemudian selanjutnya ada 2 tugas yang akan kalian selesaikan. Tugas yang pertama, jangan pusing dulu, kita lihat dulu. Tugas yang pertama adalah kalian di sini akan membuat sebuah kerangka texture pen berdasarkan unsur-unsur pembangun yang ada di dalam komik. Jadi buat kerangka ya, kerangka cerpen berdasarkan unsur-unsur pembangunnya yang ada di dalam komik. Kemudian yang kedua, membuat kerangka, membuat tekstur pendek berdasarkan kerangka yang telah dibuat. Kemudian yang keempat, nanti akan kalian saya bagikan sebuah LKPD. LKPD nanti dikerjakan untuk tugas kali ini. Ya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, peserta didik membuat jadwal pelaksanaan. Jadi kita akan membuat jadwal pelaksanaan pengerjaan tugasnya. Jadi tugas hari ini apa, tugas pertemuan besok itu apa, seperti itu. Oke, yang selanjutnya peserta didik secara berkelompok mulai mendiskusikan tugas hari ini. Jadi kalian akan mendiskusikan tugas apa yang akan kita kerjakan pada hari ini. Kemudian nanti saya akan memberikan batas waktu pengerjaannya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalian harus menuangkan ide-ide atau gagasan ketika merancang kerangka texture pen. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa pekerjaan kalian, ya. Kemudian nanti setelah kalian sudah berdiskusi, nanti kalian akan presentasi menyampaikan hasil pekerjaannya. Kemudian kelompok lain menanggapi hasil presentasi kalian. Setelah kalian sudah presentasi, baru nanti akan saya lakukan evaluasi seperti itu. Oke, paham? Paham. Instruksi yang pertama, silakan bentuk kelompoknya dulu. Jadi membentuk meja kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Jadi bentuk kelompoknya, ya. Ayo bentuk kelompok. Iya, bukan cewek-cewek, dibentuk meja kelompoknya. Ayo silakan dibuat dulu. Ayo mejanya dibentuk, kalian mengerjakan tugas kelompoknya. Enggak kayak gini mejanya. Ayo gimana ini? Mudah apa seperti apa? Bentuknya enggak seperti ini. Bagikan komiknya dulu. Silakan nanti sambil baca-baca dulu komiknya. Oke, dibaca. Oke, sambil dibaca saya bagikan apa PDF-nya. Oke, dengarkan baik-baik ya. Ya, sambil membaca tadi LKP juga saya berikan ya. Kan ini ada 2 tugas nih ya, tugas 1 dan tugas 2. Tugas kalian hari ini ya. Oke, tugas kalian hari ini, kalian mengidentifikasikan unsur pembangun dari cerpen ya di dalam komik itu dan merancang unsur-unsur pembangun menjadi bentuk kerangkanya. Jadi tugas hari ini kalian merancang kerangka texture pen dan tugasnya dikumpul pada hari ini. Untuk pertemuan besok, pertemuan selanjutnya, itu kalian akan membuat teks cerita pendek berdasarkan kerangka yang telah kalian buat pada hari ini. Ya. Jadi dikumpulkan di hari Selasa. Kita pelajaran dari hari Selasa kan? Dari hari Selasa seperti itu. Jadi tugas kalian
pencapaian hari ini adalah membuat kerangkanya dulu, ya, membuat kerangka, diskusi secara kelompok, ya, seperti itu. Baik, silakan dikerjakan. Waktunya ini kita selesai sampai jam 8.30 ya. 8.30 berarti 8.20 udah selesai ya. Oke, silakan dikerjakan. Setelah beberapa lama mencoba di berbagai kesempatan, Pascal kembali ketika katakan bertanya mengenai aku ingin sekali memiliki usaha seperti kami wilayah atau industri ini. Sepertinya menyenangkan jadi pengusaha, makanya semangat dong cari bertanya. Baginya nanti kan bisa ditaruh menjadi model pendidikan pakaian. Aku malas dulu sebelum dari 10 perusahaan lamar, tapi tidak ada yang mau menjadi. Lalu begitu saya dapat suaminya. Kalau memang mau sukses yang sudah kali-kali dulu, begitu ya. Benar sekali kata-kata itu. Baiklah, kalau akan menjalankan pekerjaan lagi, terima kasih sudah memberi semangat. Bagusnya doa ibu selalu menyertai. Prastowo pun segera mandi untuk bersiap-siap pergi mulai perjalanan. Selesai sarapan, Prastowo pamit ke Prastowo. Ibu, aku pergi dulu. Ya nak, selamat berjuang ya. Sukses untukmu. Prastowo lalu berjalan menuju halte bis terdekat dan menuju bus yang menuju kota di sana. Jarak dari desanya ke kota, tujuannya kira-kira membutuhkan waktu 2 jam perjalanan. Sampai di kota, Prastowo mendatangi 5 buah perusahaan dan menyerahkan berkas lamarannya. Posisi yang ia inginkan adalah staf marketing atau supervisor. Ia juga mengikuti walk-in interview atau wawancara langsung di beberapa perusahaan. Namun sekali lagi belum ada perusahaan yang menerimanya. Panas sekali sih ini. Di seberang sana ada warung, aku mau beli minuman. Saat mau menyeberang jalan, tiba-tiba Prastowo melihat sesuatu. Tidak jauh dari tempat dia berdiri, ada seorang bapak yang terlihat sedang kebingungan. Bapak itu berjalan mondar-mandir sambil bertolak tingkah dan bingung sendiri. Aduh, bagaimana ini? Lagi-lagi ban mobil bocor, tidak ada bengkel mobil di dekat sini. Tidak sini pula. Bagaimana ini? Prastowo menghampiri Pak itu. Permisi Pak, apakah ada yang bisa saya bantu? Oh iya nak, ban mobil saya kempis. Kelihatannya bocor. Apakah saya bisa meminta tolong kepadamu untuk mengganti bannya? Saya punya ban serepnya, tapi saya tidak bisa mengganti bannya sendiri. Oh baik, saya punya sedikit pengetahuan mobil. Saya akan mencoba membantu Anda. Prastowo mencoba mengganti ban mobil itu. Setelah selesai diganti, bapak itu mencoba menjalankan mobilnya dan tidak ada masalahnya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sekarang saya bisa membawa mobil saya lagi mobil. Dan selamat senang bisa membantu Anda. Sebelum pergi, itu memberikan kartu nama. Oh iya, ini kartu nama saya. Ini terima kasih.
Nikmati saja prosesnya. Suatu saat pengorbananmu tidak akan sia-sia. Ngomong-ngomong, itu pasti manusia kan? Ada seorang bapak sedang merasakan kemusyrikan dan memberikan itu kepada manusia. Coba ini. Astaga, kau itu tak bisa mendengar. Dia kemudian mengabaikan itu. Dan ibu merasa tidak menyesal dengan Pak Bintang melakukan Pak Bintang pasti sudah melakukan please kamu bilang apa sih? Oh, benar ya? Kalau ibu menikah dengan Pak Bintang bukan kamu yang akan mencari. Jadi begitu oh iya ya, nah tahu tidak berpikir ingat ya, virus itu adalah manusia. Orang yang menikmati virus itu adalah orang yang tapi semua orang yang tidak mau menjalani proses dan cepat menyerah adalah orang yang gagal. Proses itu menyakitkan bagi persoalan
Iya. Ini referensi bukan sama apa kan yang kalau ini Ini kan baru berangkat. Cuma besok. Kalian bawa berangkat. Tapi kalian boleh membagi sebenarnya. ini bintang baik. Bintang samudra baik hati. Saya berikan kamu Cina. Baik hati. Doa yang pinjam Miss. Sudah. 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 Enggak, nanya. Ini
Jadi kemudian ngelamar kembali, ya kemudian ya, ngelamar kembali, dia ngelamar kembali. Apa lagi? Kita. Oke, sudah ya. Silakan kelompok 1 presentasi, ya. Kelompoknya Musa, silakan presentasi. Oke, kelompok 2 silakan dengarkan. Kalian boleh nanti selesai mereka mempresentasikan, kalian bertanya dan menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Yang pertama, tema atau gagasan dari kelompok tersebut. Deskripsinya adalah lulusan mahasiswa yang kesusahan mencari kerja, tetapi ia tidak berputus asa dan berusaha, dan pada akhirnya mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, judul cerita, jangan menyerah, pasti berhasil. Ketiga, tokoh dan wataknya. Tokoh yang pertama, Prastowo, wataknya gemar membantu dan tidak berputus asa. 3. Ibu Prastowo atau Kamila Siwi Utami, wataknya suportif. 4. Pak Bintang Samudra Bakti, baik hati. 4. Orientasi. Prastowo lulusan Fakultas Ekonomi yang kebingungan atau kesusahan karena setiap yang melamar di salah satu perusahaan pasti selalu ditolak. Dan pada suatu hari ibunya menyemangati dan memberikan nasihat agar Prastowo tidak berputus asa. Yang 5. Rangkaian peristiwa. Setelah dinasihati ibunya, Prastowo memulai tekadnya untuk terus mencari pekerjaan, sampai-sampai ia mengikuti wawancara langsung di beberapa perusahaan. Tapi lagi-lagi pada akhirnya ia tetap saja tidak mendapatkan pekerjaan. 6. Komplikasi. Suatu hari ia menolong bapak-bapak yang kebingungan, dan ternyata bapak tersebut adalah direktur dari sebuah perusahaan ternama. Kebetulan ia sudah pernah melamar di perusahaan tersebut, namun ditolak. Yang 7. Resolusi. Akan tetapi ia tetap bersikeras untuk interview di perusahaan tersebut karena nasihat ibunya. Pada akhirnya ia diterima oleh Pak Bintang, direktur perusahaan, karena ia telah menolong Pak Bintang saat beliau sedang kesusahan. Oke, silakan tanggapi. Kalian bertanya, apakah sama dengan punya kalian atau ada yang berbeda? Silakan. Dari nomor 1 sampai nomor 7. Sama. Coba disebutkan yang kelompok 2-nya. Tadi bedanya ada nggak? Nggak ada. Oke, silakan duduk. Untuk kelompok 2 presentasi. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja. Yang pertama itu tema atau gagasan atau ide cerita. Kita temanya pantang menyerah. Terus yang kedua adalah judul cerita.
menyerah pasti berhasil. Yang ketiga, tokoh dan wataknya. Prastowo baik, suka menolong. Ibu baik, support system. Pak Bintang baik, berbalas budi. Manajer tegas. 4. Orientasi. Pengenalan tokoh, Ibu, Prastowo, Pak Bintang, dan manajer. Latarnya di rumah, di jalan, dan di perusahaan. Suasananya sedih, putus asa, kemudian bahagia. 5. Rangkaian peristiwa. Prastowo seorang sarjana yang sedang mencari lowongan pekerjaan, namun beberapa perusahaan menolak lamaran kerja Prastowo. Terus komplikasinya, Prastowo merasa putus asa. Kemudian saat ia berdiri di pinggir jalan, ia bertemu bapak-bapak yang sedang kebingungan. Ia pun membantu bapak tersebut. Bapak itu berterima kasih dan memberikan kartu nama. Resolusi, ia melamar kembali ke perusahaan damai sejahtera utara dan ia diterima karena ia menolong bapak yang ia temui di jalan. Ternyata direktur PT tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada mana lagi? Ya, kalau tidak ada silakan duduk. Oke. Oke. Saya mau evaluasi dari hasil presentasi kalian. Oke, saya mau evaluasi dari hasil presentasi kalian. Terdapat kemiripan ya mengenai temanya ini tentang seorang mahasiswa yang lulus dari kuliah yang ingin mencari pekerjaan. Kemudian dia menolong seorang bapak-bapak yang mengalami apa tadi? Pecah ban. Kemudian dia tidak tahu kalau bapak yang dia tolong itu adalah pemilik perusahaan dan kemudian dia diterima oleh bapak itu. Oke, itu untuk hari ini. Sebelum saya tutup, apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang apa aja? Ada yang tahu? Tentang apa aja? Tentang kerangka dan capaian. Kerangkanya seperti gimana? Ayo, memang terus tidur, kemudian watak, kemudian latar, gagasan. Oke, seperti itu. Ada lagi? Apalagi hari ini kita belajar apa? Maksud kerangka cacapan apa aja langkah yang tahu? Langkah apa nih? Iya. Mendatar tema atau gagasan atau cerita. Oke. Yang kedua kita menentukan judul. Yang ketiga menentukan tokoh atau wataknya. Iya. Yang keempat menentukan bagian orientasi, masalah dan penolakan masalah. Oke, seperti itu ya. Oke. Di pelajaran hari ini kan kita belajar tentang langkah-langkah membuat kerangka. Kerangka itu ibaratnya seperti denahnya ya. Jadi sebelum kalian membuat kerangka dalam kerangka yang pertama menentukan tema, ya, kemudian menentukan judul, kemudian menentukan tokoh, dan kemudian menentukan orientasi atau maksudnya komplikasi dan penyelesaian seperti itu. Oke, silakan tugas tadi dikumpulkan terlebih dahulu, ya. Tugas tadi. Ini itu satu tugasnya, LKPD-nya aja. Oke, LKPD tadi mana? Tokoh. Mana? LKPD-nya aja. Kamu harus. Apa itu? Oke. Untuk pertemuan berikutnya, dengarkan baik-baik. Silakan besok kalian membawa sebuah karton, ya. Pertemuan besok kan kita akan materi ini, membuat kerangka, membuat teks cerita pendek berdasarkan kerangka yang dibuat. Jadi dari yang kerangka kalian itu, untuk menulis besok kalian boleh mengembangkan menjadi sebuah cerita pendek. Ya, kalian kembangkan lagi, ya, dari kerangka yang telah kalian buat seperti itu. Jadi setiap kelompok bawa masing-masing karton, ya. Jadi seperti itu untuk pertemuan besok. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ada yang ditanyakan tidak? Sudah. Oke, kalau tidak ada, kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya.
dulu ya. Oke, dipimpin sama ini ya. Ketua kelasnya, maksudnya ketua kelasnya. Oke, kita berdoa dulu.